Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di channel Tunanetra Story. Di kesempatan kali ini, aku akan membuat kerajinan tangan yang biasanya dilakuin mereka orang-orang yang normal nih. Sekarang aku lakuin, aku akan buktikan kalau difabel, kalau tunanetra itu juga bisa berkarya, menghasilkan sesuatu. Aku rencananya mau buat kalung nih hari ini. Nah, alat-alat yang harus kita siapin yaitu senar. Ada di sini ada gunting. Terus mote-motenya. Nih, gininya, ya kan? Ada mote-motenya. Terus kita siapin wadah yang bisa kayak gini nih. Ini wadah makanan sih sebenarnya ya. Kita bisa manfaatin buat naruh mote-mote ini biar nggak kecampur. Kan biasanya kalau tunanetra itu kita nggak kelihatan ya, kita minta tolong orang aja buat milihin bahan-bahannya, ini warnanya apa, modelnya kayak gimana. Kan modelnya juga bisa kita raba. Kalau ini yang aku pegang ini bentuknya bulat, jadi nanti bisa kita sesuaiin, bisa kita kombinasiin. Kalau buat kalian yang udah pernah lihat sebelumnya terus tiba-tiba jadi blind, kalian bisa berkreasi dengan kerajinan tangan ini. Kalian bisa padu-padankan warna-warnanya sesuai dengan keinginan kalian, atau mungkin dengan passionnya kalian ya. Ini sih suka-suka aja sih sebenarnya. Oke, kalau gitu aku mulai dari sekarang ya. Ini kita ambil senarnya, satu helai senar yang udah aku siapin dari tadi nih. Terus kita masukin si motenya ini ke dalam senar. Sebenarnya agak susah sih, tapi bolongannya ini bisa kita raba kok. Jadi bisa kita raba terus kita masukin ke dalam senar. Kita coba ya buat kalung. Nah, gini nih. Kita susun satu-satu. Ini di sini ada warna putih, hijau, sama warna hitam. Rencananya aku mau kombinasiin warnanya putih, warna hijau, sama warna hitam. Ini aku ambil warna yang hijau. Tadi ini yang aku masukin barusan adalah yang warna putih ya. Warna hijau, terus warna hitam. Kita urutin aja ya naruhnya biar bisa gampang ngambilnya. Ini terus sampai motenya habis atau sampai sepanjang yang kita mau. Kita mau buat kalungnya seberapa, kita ukur dulu. Terus kita sesuaiin deh sama bahannya. Nah, gini ya guys, harus penuh dengan kesabaran. Aku kalau ngerangkai kayak gini nih bisa setengah jam, tergantung kesulitannya sih ya. Ini aku karena buat simple aja, jadi ya bisa mungkin sekitar setengah jaman lah. Kadang masukinnya juga susah nih guys, karena kan kita ngeraba ya. Jadi nggak segampang mereka orang yang bisa lihat, bisa normal. Tapi nggak apa-apa kok, kita juga tetap bisa masian merangkai kalung, buat gelang. Aku punya produk sendiri. Di Instagram bisa kalian cari di MHR Indonesia. Itu hasil-hasil karyaku, ada headpiece, ada bros, ada gelang, ada kalung. Banyak deh pokoknya. Model-modelnya juga banyak, variatif banget. Tergantung suka-suka kita sih. Ini dari tadi aku ngeroce ya guys, dari warna putih, hijau ke hitam. Dari tadi aku lagi ngerangkai ini. Buat kalian yang blindness, bener-bener blind, jadi kalian bisa tahu. Kalian juga bisa kok yang bener-bener blind, minta tolong orang lain atau minta tolong siapa gitu buat milihin warnanya. Susah sih sebenarnya, tapi kita bisa kok.
karena kan diraba ya. Tuh, aku nyari bolongannya aja susah banget nih guys, buat masukin senar ke motenya. Atau kalian juga misalkan suka masak, kalian juga bisa ikutan cooking class atau apa yang sebangsanya itulah, atau kalian bisa minta ajarin siapa gitu, nyoba-nyoba resep atau nyoba-nyoba apa gitu, kerajinan tangan lain juga bisa. Jadi nggak melulu harus aksesoris ya guys. Kalau kalian yang nggak suka aksesoris, kalian bisa bisnis yang lain. Ini aku jadiin ladang bisnis loh, lumayan juga hasilnya. Ini udah mulai penuh nih. Susah ya. Mana nih? Nah, bagus-bagus ya kak ya hasil iya, karyanya. bagus banget. Aku suka karena madu padanin aksesoris kayak gini. Jadi biasanya yang seninya ada nih, yang bisa ada pakat seni, yang harus sih sebenarnya. Ini kita pakai secukupnya aja, sepanjang kalung yang kita mau. Jadi nggak harus panjang-panjang banget, nggak harus kependekan, suka-suka kita. Masih banyak banget. Agak susah ya. Sering terima requestan ya kak ya, pesanan. Iya, aku juga bisa request juga, bisa menyesuaikan customerku, mintanya mereka yang kayak gimana. Banyak kan sih bros sih ya, karena kan sekarang kan modelnya hijab, jadi mereka udah nggak pakai kalung gelang lagi, tapi pakainya bros. Jadi aku tadinya sih nggak mau sih aku buat bros, tapi mamaku ngerayu-rayu gitu, ayolah buat bros gitu. Mamaku kan udah berhijab, jadinya gitu deh. itu brosnya yang kakak pakai juga. Iya, ini brosnya juga aku pakai. Ini buatan sendiri. Enak ya, jadi udah bisa buat. Jadi sambil bekerja sambil kita promosi. Ya gitu deh. Kenapa aku buat kalung? Karena aku belum punya nih kalung yang model-model gelang kayak gini. Tuh kan, jadi kebantu banget kan alatnya si tempat makanan ini. Dia ngebantuin kita banget nih buat milah-milah motenya. Karena aku udah blindness banget ya, udah bener-bener blind, jadi kesulitan. So kita pakai alat bantu buat memperlancar kerjaan kita. Jadi kita nggak perlu takut nggak bisa, pasti bisa kalau kita mau. Itu yang simpel. Kalau yang susah-susah nanti senarnya juga pemakaiannya juga ini kak. Iya, senarnya nanti beda-beda tergantung modelnya. Ini kan aku buatnya yang simple, jadi senarnya hanya satu. Kalau biasanya aku pernah buat headpiece tuh yang buat kepala itu, yang kayak mahkota itu, biasanya senarnya pernah 4 sampai 6, udah pernah belum ya? Kerumitannya lebih ini ya kak ya. Iya. Oh iya. Duh, susah. Mana ya?
Ini sebenarnya kalau tahu bolongannya itu bisa lebih cepat. Cuman kadang kan perabaan kita kan suka kurang peka ya. Atau ininya kadang memang bolongannya ini nggak setimbul yang kita maksudkan. Ini udahan aja deh, ini udah. Ya udah, matanya juga sudah. Oke, kita ukur dulu sebelum diikat, kita ukur dulu ya, biar ntar pas. Oh, masih kurang panjang rupanya. Oke, lagi. Kadang suka gitu guys, kalau nggak diukur takutnya nanti kependekan. Ini barusan aku kependekan, untung aja belum aku tali. Gawat nih kalau udah tali ya. Oh iya, kalau kalian suka origami, potong-potong kertas itu yang bolong-bolong itu, kertas yang hias itu juga bisa, meskipun difabel loh ya, meskipun kita nggak bisa lihat, tapi tetap masih bisa kok. Tapi aku belum pernah cobain sih. Ntar kapan-kapan deh di channel selanjutnya mungkin ya aku bakalan coba origami. Ini karena kesulitannya adalah karena kita nggak bisa ngelihat, jadi kadang bolongannya ini bolongannya ini tuh nggak terlalu timbul gitu loh guys, jadi kita agak susah ngebedain mana yang bisa kita masukin senar, mana yang enggak. Kan ini nggak bolong semua ya, tapi kendalanya bisa teratasi kok. Biasanya kalau orang yang blindnya dari kecil, dia indera perabaannya lebih peka daripada kita yang blindnya udah pas udah gede. Biasanya gitu sih. Tapi ya tetap bisa kok. Karena indera satu berkurang, biasanya indera lain akan semakin kuat. Kayak aku nih ya, telingaku nih jadi peka banget. Tadinya tuh nggak begitu peka, tapi setelah blind ini benar-benar peka banget. Oke, kita coba ukur lagi ya. Mana nih? Kayaknya sih udah kalau lihat dari bunyinya. Allahu Akbar. Jatuh. Nah, gini nih. Rempongnya kalau buat aksesoris terus tiba-tiba jatuh begini. Aku harus mencari gimana jatuhnya. Aduh.
besar ya. Kita raba-raba ini, tapi kok susah banget sih. Perlu bantuan? Iya, ini kayaknya perlu Oke. bantuan deh. Oke. Ops, jatuh. Kayaknya udah deh. Masih bisa. Nah, biasanya kayak gini nih aku juga dibantuin mamaku nih. Kayaknya udah pas kok. Bentar aku cobain dulu. Oh iya. Ini udah selesai. Terus kita ikat ya. Ini udah kita rangkai. Polanya adalah putih, hijau, hitam. Aku selang-seling itu ya. Aku seling-selingin itu putih, hijau, hitam, putih, hijau, hitam. Terus ini udah selesai, aku tali. Tangan kanan jangan sampai lepas lagi nih. Tangan kanan sama tangan kiri kita satuin, kita kaitin antara gelang yang si senar yang kanan sama yang kiri kita ikat biasa aja sih sampai benar-benar kuat. Biasanya sih aku sampai 3-4 kali ya. Ini sisa banyak nggak masalah ya guys. Kita agak boros senar karena ya keterbatasan kita. Jadi ya biar nggak jatuh kayak aku tadi. Nah ini udah benar-benar kuat. Aku taruh dulu. Terus kita gini-gini nih guys, kita tarik-tarik gini. Kalau ngerasa masih kurang kencang, kita ikat lagi biar nggak pecah, biar nggak ini. Oke. Udah selesai nih, aku kaitin di sini. Oke. Ini bisa kita potong pakai guntingnya tadi. Ini tangan kananku pegang gunting ya guys. Terus senarnya sisaannya ini kita potong. Terus yang sisi satunya juga kita potong. Dipepetin aja. Jadi sampai ada bunyi titik-titik. Nah, kadang-kadang enggak ya. Nah, gini nih berarti udah mepet. Jadi biar nggak terlalu kelihatan banget nanti senarnya. Ntar jelek kalau kelihatan. Nah, udah jadi. Yeay, alhamdulillah udah jadi. Bagus nggak kira-kira? Buat kalian yang bisa lihat nih, dilihat nih. Aku pakai deh. Yeay, udah jadi. Nah, akhirnya jadi juga. Sekian dulu ya vlog kali ini. Semoga menginspirasi buat kalian para difabel untuk berwirausaha sendiri, untuk bisa mandiri tanpa bantuan orang lain yang terlalu berlebihan ya tentunya. Kalau ini sih harus pakai bantuan orang lain. Kalau enggak kalian ngerangkai-rangkai sendiri juga bisa kok. Kalau ada kemauan pasti bisa. Aku mulai bisnis kalung gelang ini sekitar tahun 2019. Jadi kurang lebih setahun yang lalu. Itu omsetnya udah lumayan juga sih guys. Karena saudara-saudara aku tuh juga bantuin promosi, bantuin ikutan beli juga. Jadi tante-tanteku tuh pada ikutan ngepoin, ih bagus mau beli kayak gitu. Karena aku kan spesialisasinya kristal, mote kayak gitu-gitu ya guys. Jadi jarang ada orang yang tuh jatuhannya tadi. Jarang orang yang pakai, jarang orang yang buat juga. Jadi limited edition. Aku buatnya satu-satu limited edition. Jadi mahalnya tuh di situ di limited editionnya. Kalau biasanya kan buatnya
ada kembarannya kayak gitu ya, ada 2 ada 3, kadang ada yang 10 ranteng tuh. Nah kalau aku spesialisasinya limited edition, cuman ada 1, maksimal 2, dan maksimal 2 itu aku biasanya kembaran sama mamaku sih rencananya, jadi nggak niat untuk dijual gitu. Oke, sekian dulu vlog kali ini, sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Jangan lupa ya subscribe, like, share, and comment ke teman-teman kalian supaya video ini bisa menginspirasi banyak orang untuk tetap semangat. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.